Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kunci Production pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan final project game kami berbasis Python. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan dua presentasi yaitu menggunakan README dan PowerPoint. Yang pertama kita akan presentasi menggunakan README terlebih dahulu. Untuk deskripsi dan bahasa yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya, Elma Nurul Fatika, dipersilakan. Baik, di sini kami memiliki deskripsi dari game yang berjudul DVD atau Dukun versus The Myth. Di sini pemain akan memasuki dunia yang dipenuhi kegelapan dan ketegangan, di mana dunia manusia yang tenang dan damai diserang oleh hantu-hantu yang kuat dan mengerikan. Pemain harus menghentikannya dengan membantu para dukun, karena hantu-hantu itu tidak akan menyerah untuk datang kembali dengan trik dan kekuatan supranatural yang menakutkan. Untuk bahasa yang digunakan, kami menggunakan bahasa Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan library yang kami gunakan. Yang pertama itu ada modul Pygame. Modul Pygame kami gunakan untuk menggunakan beberapa fitur game atau kegunaan game pada Python. Kemudian modul Random kami gunakan untuk memunculkan damage secara random. Kemudian modul Math kami gunakan untuk membantu perhitungan kami dalam menentukan arah sihir keluar dari dukun. Kemudian modul ABC kami gunakan untuk membuat abstrak suatu kelas. Kemudian modul sistem kami gunakan untuk berinteraksi dengan sistem. Kemudian modul OS kami gunakan untuk memeriksa file hexcore.txt itu ada atau tidak pada perangkat kita. Cara menjalankan aplikasi yang pertama download seluruh file, habis itu di extract. Yang kedua, di-install library Pygame untuk Windows, pakai yang di atas, untuk yang Mac, pakai yang di bawah. Yang ketiga, buka file game.py, kemudian jalanin filenya untuk Windows memakai Python game.py, dan untuk Mac memakai Python 3 game.py. Selanjutnya, cara bermain game. Jadi, setelah kita menjalankan codingan, jadi game akan menampilkan bagian menu. Di sini terdapat dua tombol play untuk memainkan game dan quit. Jadi setelah kita memencet tombol play, maka game akan menampilkan pada menu pilih dukun. Di sini terdapat 3 dukun, yaitu yang pertama dukun Gus, kedua Nyai, dan ketiga Joko. Dan selanjutnya setelah kita memilih dukun, kita akan masuk ke dalam game. Di game ini terdapat ada dukun yang terletak di atas rumahnya, dan di sebelah kiri ada musuh The Myth. Di sini kita bertujuan untuk membunuh dari demit-demit tersebut. Dan di bagian atas terdapat info dari uang, skor, high score, dan info level. Dan juga di situ di sebelah kanan atas terdapat 2 fitur. Yang pertama ada fitur repair yang bisa digunakan dengan harga 1000 untuk menambahkan darah sebesar 500. Dan ada fitur armor dengan harga 500 yang bisa digunakan untuk menambahkan max HP, yaitu bertambah 250. Dan selanjutnya, jika darah dari dukun telah habis, maka game kita akan kalah. Dan di situ juga menampilkan info press P untuk memulai permainan lagi. Selanjutnya untuk UML dari game yang kita buat terdiri dari 7 kelas. Di mana kelas utama dari UML yang kita buat adalah kelas game. Terdapat beberapa atribut dengan metode load assets, buat objek, gambar teks, show info, dan mulai game. Selanjutnya ada kelas menu. Kelas menu ini gunanya untuk meload menu tampilan awal. Dapat beberapa atribut dan metode, diantaranya ada metode get font, get pilihan, update button, create track, create text, play, dan tampil menu. Lalu ada kelas dukun. Untuk meload dukunnya ada beberapa atribut dan ada metode display dan shoot. Untuk kelas dukun sendiri merupakan penerapan dari pewarisan. Di sini dukun terdapat ada 3 child, yaitu dukun 1, dukun 2, dukun 3, dan mewarisi metode display dan shoot dari parentnya. Selanjutnya ada kelas serangan. Dalam kelas serangan sendiri
terdapat beberapa atribut dan ada metode update. Lalu ada kelas pendopo untuk meload bagian pendopo. Juga sama, terdapat beberapa atribut dan beberapa metode, diantaranya ada metode get kesehatan, get uang, get score, render, perbaiki, dan pertahanan. Selanjutnya ada kelas button yang digunakan untuk bagian klik. Ya. Juga ada bagian button, metodenya itu draw. Dan terakhir ada kelas demit. Kelas demit berfungsi untuk ngeload demitnya. Dapat beberapa atribut dan beberapa metode. Di antaranya ada metode draw, get darah, get kecepatan, set kurang darah, update, dan update animation. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa penerapan PBO pada game kami. Yang pertama ada enkapsulasi. Salah satu contoh penerapan enkapsulasi yaitu ada pada kelas pendopo. Di antaranya atribut kesehatan, max kesehatan, uang, dan skor. Keempat atribut ini bersifat private, yang artinya hanya dapat diakses di kelas tersebut. Kemudian terdapat konsep selanjutnya yaitu getter dan setter. Untuk mengakses atribut yang bersifat private, maka diperlukan metode getter dan setter. Getter adalah metode untuk mendapatkan suatu nilai. Setter adalah metode untuk menetapkan suatu nilai. Contoh penerapannya ada pada kelas pendopo. Untuk metode getter terdapat pada metode get kesehatan dan metode setter terdapat pada metode set kesehatan. Selanjutnya, konsep abstraksi. Penerapan abstraksi ada pada kelas dukun. Kelas ini didefinisikan menggunakan modul ABC. Memiliki dua metode abstrak yang ditandai dengan dekorator abstrak method, yaitu display dan shoot. Selanjutnya, konsep pewarisan. Penerapan pewarisan ada pada kelas anak dukun, yaitu dukun 1, dukun 2, dukun 3. Setiap kelas turunan mengimplementasikan metode abstrak display dan shoot. Lalu ada konsep polymorphism. Penerapan polymorphism terdapat pada metode turunan dari kelas induk, yaitu kelas dukun. Metode yang diterapkan adalah metode shoot. Selanjutnya saya akan menjelaskan aset yang kami gunakan untuk game kami, yaitu pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini kami sengaja mengambil latar belakang yang bertemakan malam hari, karena sesuai dengan nama gamenya yang bertemakan horor. Lalu yang kedua ada aset latar belakang menu. Latar belakang menu juga kami ambil latar belakang yang sekiranya sewarna dengan tema game kami, yaitu ada gambar setannya. Lalu kemudian ada aset sihir. Aset sihir di sini kami memiliki 3 aset sihir yang berbeda-beda warnanya sesuai dengan dukun yang yang user pilih atau pemain pilih. Selanjutnya di sini ada aset dukun. Aset dukun juga ada 3, yaitu yang bernama Gus, Nyai, dan juga Joko. Lalu kemudian ada aset demit. Demit di sini ada Banaspati, Suster, Kuntilanak, dan Buto Ijo. Demit ini berarti setan. Lalu ada aset pendopo. Di sini pendoponya ada 3 juga. Yang pertama itu pendopo yang masih bagus atau untuk digunakan ketika pendopo darahnya 100%. Lalu yang kedua ada pendopo dengan darah 50%, yaitu sudah hancur sedikit. Lalu kemudian ada aset pendopo untuk darah pendopo ketika 25%, yaitu sudah hancur. Nah, ini kemudian ada aset tambahan. Ini ada button untuk aset tombol yang kami gunakan pada main menu. Lalu kemudian ada aset yang lambangnya perisai, itu untuk gunanya untuk menambahkan max health dari pendopo tersebut. Lalu di sini ada aset palu yang berarti itu untuk memperbaiki pendopo atau menambahkan darah pendopo, bukan max health tapi memperbaikinya. Lalu kemudian di sini ada aset crosshair. Crosshair ini digunakan untuk mengarahkan tembakannya. Baik, di sini saya akan memaparkan kontributor dan referensi. Pertama, kontributor pertama yaitu adalah Bintang Fikri Fauzan yang bertugas sebagai programmer. Kemudian yang kedua M. Raihan Atalah yang bertugas juga sebagai programmer. Kemudian saya sendiri Tawakar Bani Muhammad sebagai project leader dan programmer. Kemudian M. Fakri Nur yang bertugas sebagai desainer, Rafki Haikal Alif sebagai desainer, dan
Elmanur Fatika sebagai desainer. Kemudian kami juga memaparkan referensi. Ada beberapa referensi seperti game, sound menu, sound game, demit, dan dukun. Kami juga sudah memaparkan link referensi dari referensi tersebut. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan game proyek kami. Pertama, kita masuk ke dalam file kita. Kemudian, karena saya menggunakan Windows, maka hal yang pertama saya tuliskan yaitu adalah Python. Kemudian nama file yaitu game.py. Kemudian di enter. Ini adalah tampilan utama ketika program dijalankan. Program akan menampilkan menu di mana terdapat dua pilihan, yaitu play dan quit. Untuk memulai permainan, kita dapat mengeklik play. Selanjutnya akan diarahkan ke pilihan dukun. Di sini terdapat 3 pilihan dukun, yaitu Gus, Nyai, dan Joko. Tiap dukun memiliki perbedaannya, yaitu perbedaan antara sihirnya masing-masing. Contoh di sini saya memilih dukun Gus, maka kita klik tombol pilih pada area Gus, maka kita akan diarahkan ke dalam game. Nah, tugas kita adalah menghalau para demit agar tidak mencapai pendopo kita. Di sini saya akan mendemonstrasikan ketika para demit berhasil dikalahkan. Untuk mengeluarkan sihir, kita cukup mengeklik mouse kiri atau touchpad kiri kita. Nah, ketika kita berhasil mengalahkan semuanya, maka akan memunculkan level complete. Kemudian, terdapat beberapa fitur yang kami miliki, yaitu armor dan health. Armor yang bentuknya perisai ini, yang harganya 500, digunakan agar max health kita bertambah. Kemudian yang gambar palu ini digunakan untuk mengisi darah kita. Bisa dilihat awal darahnya 250, ketika kita klik tombol yang palu ini, maka darah kita akan kembali 750 dan pendopo akan kembali seperti awal. Kemudian di sini saya akan menampilkan ketika pendopo kita mencapai darahnya 0. Maka saya akan membiarkan para demit menyerang pendopo. Nah, program akan menampilkan keterangan game over dan terdapat keterangan selanjutnya yaitu press P to play again. Artinya tekan P untuk bermain kembali. Kita dapat menekan P pada keyboard kita. Jika kita menekan tombol P pada keyboard kita, maka semuanya akan mereset dari awal, baik uang, skor, dan level. Ketika kita mengalahkan demit, maka uang akan ditambahkan 100 dan skor juga akan ditambahkan 100. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami dari kelompok Kunci Production pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.